juga sunnatullah juga kan. Takdir ketika bercerai juga itu ibadah. Bercerai itu ibadah, teman-teman. Ya, tapi kan bercerai, kata bercerai itu kan artinya kan misalnya kan bercerai itu kan berarti kan kalau namanya kita sudah ditakdirkan, ya kalau bisa kan tidak bercerai gitu loh. Nah, kalau kata bercerai berarti kan Allah salah memilih gitu loh. Nggak ada yang namanya Allah salah memilih. Gini loh, dalam bahasa konsep tentang antuk minu billah wa malaikat yaumil akhir, ya. Terus yang baik qadrihi khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, percaya pada qada, ketentuan Allah. Ketentuan di Lauhil Mahfuz itu seperti Allah itu gariskan di Mahfuz, api itu panas. Kalau es itu dingin, air yang si adem itu menyegarkan. Nah, itu pilihan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu nggak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya. Makanya ada posisi free will, kehendak. Ya, di diri manusia itu ada. Oh, kok aku panas ya? Ya orang kamu nyarinya di api sih ya panas, jangan salahin Tuhan. Gitu loh. Oh, kok dingin ya? Orang kamu larinya ke salju, ke es ya dingin. Gitu loh. Aku mau menikah, contoh pernikahan. Kita mau menikahi siapa? Pilot. Dia seorang pilot. Dia ganteng, dia kerjanya pilot, gajinya besar. Oke, ada nggak konsekuensi menikahi pilot? Ada. Kau siap-siap akan ditinggalkan saat dia bertugas untuk terbang. Nah, ada kan? Apakah itu enggak termasuk ke pilihan? Ya kan pilihan dia, makanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu enggak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya. Adapun ketika dia itu tidak ada kemampuan, dia nggak punya ilmu, nih, tidak ada pengetahuan, tiba-tiba, aduh, saya nih mau jalan ke depan, tiba-tiba dia nggak tahu kalau di bawahnya itu rapuh tanahnya, longsorlah dia. Padahal dia udah berusaha cari jalan yang pas, tapi longsor. Jangan salahkan Tuhan, tapi kamu belum dapat pengetahuan bagaimana tanah yang kuat untuk kamu pijak. Itu jadikan pengetahuan. Definisi, gitu Pak Haji. Definisi takdir itu apa sih, Pak Haji? Gitu, definisi takdir. Takdir itu kan sudah digariskan. Nah, kita akan ngebahas tentang posisi definisi daripada takdir, qada dan qadar. Ya. Jadi teman-teman, apa itu qada dan qadar menurut para ulama? Kita perhatikan betul bahwa pengertian daripada qada para ulama itu ketetapan atau keputusan Allah yang bersifat azali sejak zaman dahulu. Sedangkan qadar adalah perwujudan ketetapan tersebut dalam bentuk ukuran dan ketentuan yang terjadi di alam semesta dan kehidupan makhluk. Itu namanya qadar. Beriman kepada keduanya berarti mengimani bahwa segala sesuatu tertulis di Lauhil Mahfuz dan terjadi atas kehendak Allah. Diwajibkan berikhtiar dan bertawakal kepada Allah, tidak mengubah takdir kecuali manusia berusaha mengubah itu sendiri. Dalilnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka nanti ada pengertian daripada qada. Qada itu memiliki arti hukum, kepastian, ketetapan atau perintah. Maka qada adalah keputusan Allah yang berlaku secara global, menyeluruh sejak zaman ajali atau sebelum alam semesta diciptakan. Nah, kalau qadar merujuk pada ukuran, ketentuan, kadarnya ini begini. Contoh nih, saya kasih contoh imtisal perumpamaan. Kadarnya umpama bensin untuk sekupi, ya. Di tempat bensinnya itu, pertaletnya itu berapa liter ada kadarnya. Perjalanan sekian ratus itu ada kadarnya namanya. Ukuran, ketentuan, perwujudan atau takdir. Maka qadar yang terjadi yang juga berkaitan dengan penciptaan. Nah, nanti ada perubahan, ada kondisi setiap makhluk.
Maka perbedaannya qada dan qadar, meskipun sering digunakan secara bergantian, para ulama tuh memiliki pandangan yang berbeda terkait perbedaan keduanya. Ketentuan api itu ditentukan sama Allah tuh pasti panas. Es itu dingin. Pertanyaannya, kita bisa nggak ngerubah qadanya Allah, ketentuan yang ditetapkan Allah? Bisa nggak manusia ini merubahnya? Ya Nggak kalau bisa. takdir itu kan nggak bisa. Nggak bisa. Tapi Allah bisa nggak ngerubahnya? Pasti bisa. Nah, artinya membahas qada dan qadar, yang paling penting solehkan dulu diri kita, maka kita akan dapat masuk tentang ilmu dan qada dan qadar. Tapi kalau kita tidak mensolehkan diri kita, bahaya bahas masalah qada dan qadar. Bersihkan, jernihkan dulu pikiran kita dan memahami dengan konsep-konsep yang ada, ya. Pahami betul bahwa api itu ketetapan dari Allah itu panas. Itu ketetapan dari Allah itu dingin. Maka ketika kau lari kepada yang namanya es, kok dingin ya? Ya, kamu larinya ke situ, ketentuannya kan itu. Kok panas ya api ya? Ya kan kamu yang milih panas itu, jangan salahkan Tuhan. Gitu loh. Maka nanti di situ ada yang namanya posisinya ketetapan yang sudah azali. Rezeki, jodoh, maut sudah Allah tetapkan. Makanya qada itu adalah ketentuan azali, rencana. Sementara qadar adalah perwujudan rencana tersebut di alam nyata. Gitu loh. Qada bersifat global, menyeluruh, sedangkan qadar bersifat spesifik dan terperinci. Maka tingkatan keimanan pada qada dan qadar, iman kepada qada dan qadar memiliki 4 tingkatan. Apa itu? Tingkatannya ilmu. Allah memiliki ilmu yang sempurna terhadap segala sesuatu. Manusia ada nggak ilmu? Makanya kalau di dalam kitab belajar yang namanya akidah, teman-teman, ada tuh yang namanya ma'ani dan ma'nawiyah. Kalau dulu belajar Abdul Awam itu, teman-teman, itu kan ada yang namanya tambih. Ada ma'ani dan ma'nawiyah. Apa itu ma'ani? Ta'rif daripada ma'ani itu hiya kullu sifatin mawjudatin qa'imatin bimawjudin aujabat lahu hukman. Ialah tiap-tiap sifat yang mawjud. Kita ini kan mawjud. Allah itu wujud. Yang berdiri dengan zat yang mawjud, yang mewajibkan baginya satu hukum, ketentuan hukum. Manusia, kudrah. Ada nggak kita ini kudrah, kuasa? Ada. Mau turun di komal, mau naik ke komal, mau ngapain kayak kita mau makan, itu kita punya kuasa itu. Ada iradah, ada kehendak kita mau ngapain kita nih, mau nanya, mau nanya orang, mau apa, mau ada. Ilmun, ada nggak pengetahuan kita? Ada. Hayat, ada. Hidup kita hari ini, sama mendengar kita, basar melihat kita, kalam berkata-kata kita ini. Tapi kalau maknawiyah, hiyal hal wajibatul lidzati ma damatiz zat mu'allalatin. Hal yang bagi sang sumber, bagi zat selama kekal zat dan dikarenakan dengan satu karena. Manusia saja itu ada kudrah, ada kuasa. Tapi kalau untuk Allah qadirun, dia maha, tak terikat, dia maha kuasa, dia suka-suka Allah. Iradah untuk manusia, tapi untuk Tuhan dun. Kalau manusia ilmu, ada kita ketahui, ya. Kalau untuk Tuhan alimun, dia maha mengetahui. Maka kapan qada dan qadar itu secara perinci, air yang adem, air yang dingin, es, berarti ada api panas yang bisa merubah semuanya, seperti Nabi Ibrahim dimasukkan kepada, dilemparkan ke api, tapi karena kuasanya Tuhan, Tuhan bisa merubah api itu jadi adem. Bisa, karena Tuhan yang merubah. Iya, iya, begini. Gitu. Kan namanya Tuhan itu kan pasti dah, kalau nama takdir itu kan tidak salah memilih. Artinya sudah tepat kan, nggak mungkin salah milih kan. Nah, dalam kehidupan kita berikutnya, ya kan? Nah, jalur apa nih yang kita pilih? Sedangkan takdir itu kan sudah digariskan kehidupan kita gitu loh. Nah, tapi akhirnya berpisah, cerai.
tidak cocok atau apa gitu kan. Nah, sedangkan itu adalah takdir gitu. Tadi yang sudah digariskan jalan hidup kita gitu loh. Berarti seolah Allah itu salah memilih gitu loh. Nah, kalau mau bilang kita bukan Allah salah memilih, bukan Allah yang salah memilih kan? Ya kan takdir kita dijodohkan dengan ditentukan kan. Misalnya ditentukan dengan wanita ini misalnya kan. Kan kita nggak bisa kan ditentukan gitu loh, Pak Haji. Gini, jadi teman-teman, kalau kita ngebahas tentang masalah, berarti dia sudah bercerai. Kalau dia bercerai, berarti posisinya dia yang memilih untuk atau tidak? Kan itu kalimatnya sudah kan? Ya, bercerai kan sudah bercerai gitu. Bercerai kan berarti sudah kan? Ya, kalau sudah bercerai, akan bercerai kan akan bercerai. Berarti kan itu ketetapan yang sudah ada kan? Tapi kalau untuk mau bercerai dan tidak itu kan pilihan free will manusia kan? Betul tidak? Ya, kalau bercerai berarti itu termasuk pilihan gitu loh. Pilihan gitu ya. Iya, kalau kalimatnya dia mau, ini ada kalimat mau. Makanya kalau dalam bahasa tasrif, bahasa nahwu shorof itu teman-teman, ada kalimat gini loh. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amar. Paham nggak? Kalau fi'il madhi itu kan berarti sudah terjadi kan? Tapi kalau fi'il mudhari' itu kan posisi ya beribu. Doroba Umar, itu beda tuh. Yang satu sudah memukul, yang satu akan memukul, atau yang satu lagi idrib, pukullah, perintah namanya. Maka pertanyaannya, perceraian itu berarti ada nggak ketentuan dari Allah itu qada, itu perceraian itu ada nggak? Sudah ditulis sama Allah di Lauhil Mahfudz. Perceraian takdir dari Allah yang sudah pasti ada. Tapi ketika kita dalam berumah tangga, kita mau lanjut, mau bertahan, itu pilihan. Sampai sini paham? Ya sih kalau Allah tuh nggak pernah ingkar janji loh. Berarti bukannya itu kalau yang ditanggung masuk ke pilihan ya? Gimana? Soalnya kalau pandangan saya itu sih misalnya kalau takdir tadi udah digariskan. Kalau kita memang akan atau itu misal sudah bercerai gitu kan, berarti kan itu pilihan kita untuk bercerai gitu ya. Berarti kan itu kembali ke pilihan Pak Haji. Iya, tapi kalau perceraian itu sudah digariskan di Lauhil Mahfudz bahwa perceraian itu ada. Paham nggak sampai sini? Bahwa api itu ketetapan dari Allah, api itu panas kan? Betul nggak? Api itu panas, salju itu berarti dingin. Dipilihkan, ya berarti dipilihkan menikah, tidak cocok, pilih untuk bercerai. Berarti sudah digariskan lah segitu ya. Tapi jatuh ke pilihan di mananya ya? Dia yang memilih untuk bercerai atau tidak. Manusianya ya. Manusianya iya, dia mau kadarnya gitu ya? Dia masih mampu nggak nih? Kodok kadar itu kan ketentuan, ketetapan yang memang di situ ada kadarnya, pengetahuan ada kadarnya. Kadarnya kalau 1 liter tuh berapa ratus kilometer perjalanannya kadar umpama bensin. Kalau larinya ke pilihan ya dia mau diisi lagi, jalan lagi. Kalau tidak diisi itu, kalau tidak diisi itu jerigennya, bensinnya ya nggak jalan. Kan gitu. Sampai sini masih bingung juga. Ya, karena kalau yang memilih bersepakat untuk bercerai, berarti kan memang semua yang kita jalankan itu adalah memang udah garisnya gitu loh, udah ditetapkan gitu loh. Oke, saya ulang lagi. Saya pelan-pelan diulang, teman-teman. Saya takutnya nggak memaknainya dengan bahasa yang pelan-pelan ini loh teman-teman. Ada kalimat qada, ada kalimat qadar. Qadar. Kalimat qada itu adalah ketetapan
ketetapan yang atau keputusan Allah yang bersifat azali sejak zaman dahulu. Gitu loh. Sejak zaman dahulu. Lalu nanti kalau qadar itu namanya perwujudan, ketetapan tersebut, ketentuan yang terjadi di alam semesta dan kehidupan makhluk. Maka di sini ada yang mengatakan kepastian bahwa perceraian itu ada, api panas itu ada, dingin itu ada, panas, dingin, cerah, bahagia dan segala macam itu ada. Paham sampai sini? Itu ketetapan yang sudah ada, kehidupan ada, sudah ditetapkan, itu ada semua. Lalu ada qadar. Apa itu? Merujuk pada ukuran kadar. Baterai ini, kita punya HP baterai ini, kadarnya kalau full, dia habisnya nanti berapa jam kalau nggak dicas-cas. Sudah ada tuh, dia paling 5 jam. Kalau udah lama itu 5 jam, nggak mungkin seharian. Tapi kalau masih baru tuh mungkin seharian lah. Umpama dari jam 7 ketemu jam 12 malam tuh. Bagus tuh. Baru dicas lagi. Itu kadar, ukurannya. Berarti lagi atau dia mau posisinya mati itu HP, tergantung siapa. Ayatnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu nggak akan ngerubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya. Itu kita yang akan. Selebihnya la haula wala quwata illa billah al-azim. Saya bahagia kalau menurut saya tuh, saya lagi lapar nih makan nasi goreng, kayaknya enak nih nasi goreng nih. Untuk saya bahagia itu kadarnya karena lagi lapar makan nasi goreng, Mbak. Jadi kenyang. Kan gitu. Namanya qadar. Tapi kan kalau kita misalnya tapi kan kalau kita untuk membina satu rumah tangga itu kan kita nggak tahu nih kadar yang mana nih yang kita jalanin terus supaya tidak bercerai gitu loh. Tapi akhirnya kita udah mengikuti yang terbaik tapi cerai juga gitu loh. Kan bingung juga Pak Haji. Artinya kan berarti pengetahuan yang ada pada diri kita sesuatu yang Allah berikan kehendak pada manusia. Mau lanjut atau tidak? Tapi kalau ada orang yang posisi dia, kalau kita tapi kalau seperti takdir ya, kalau takdir itu kan udah digariskan. Kalau memang kita hidup dalam satu rumah tangga, kalau kata bercerai, itu kan artinya kesepakatan. Oh mungkin kita bercerai lebih baik. Kalau kita nggak bercerai berantem terus. Nah, itu kan terjatuhnya kepilihan nih Pak Haji. Pilihan gitu loh, keputusan masing-masing. Ya, tadi kan saya sudah bilang. Cerai itu ada, panas itu ada, dingin itu ada. Tinggal dia mau milih nih manusia. Ya. Oke. Berarti kalau namanya takdir Pak Haji, berarti artinya Tuhan pencipta sudah mentakdirkan kita dan ditunjuk ya kepada perempuan tersebut gitu ya. Berarti itu takdirnya Tuhan gitu ya. Ada ketentuan. Ada ketentuan bagaimana mungkin jodoh bisa ada surga kalau di jodoh kita lah. Nah, intinya yang dimaksudkan jodoh kita lah gitu loh. Inilah sama dengan bahasa gila. Ada surga, ada surga, ada neraka. Kan mungkin ada surga kalau ada neraka. Nggak mungkin ada neraka kalau nggak ada surga. Allah ciptakan surga itu dengan karena ada orang yang Allah. Suara saya putus-putus nggak teman-teman? Soalnya sinyalnya nih kayaknya. Iya, putus-putus. Agak putus tapi nggak terlalu putus.
Ya bentar-bentar nih lagi mau gue gara-gara on cam Jim. Kalau on cam ini kayaknya aura gue terlalu mendayu-dayu dan membuat lu Tebar pesona. Tapi Pak Ustadz mah nggak apa-apa dibully sama santri ya, seneng nih ya. Santrinya banyak kan. Jadi Tapi kalau ada sorga pasti ada neraka kan. Tuhan ciptakan neraka pasti ada sorga kan, betul enggak? Ya, kebanyakan agama mengajarkan begitu. Ya, begitu juga warna. Nggak mungkin ada warna putih kalau nggak ada warna selain putih. Betul? Ya, itu Ada namanya baik. ya betul. Ada baik, ada buruk. Semua sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuznya Allah. Iya toh? Maka nanti di situ kita harus pahami bahwa surga itu tercipta karena ada yang mengiyakan kalimat la ilaha illallah. Dan neraka itu tercipta karena ada yang menidakkan kalimat la ilaha illallah. Kayaknya tadi saya di komalnya siapa itu ada pertanyaan sampai kemarin seminggu ini ada orang-orang apologet Kristen bertanya, bagaimana mungkin orang yang berzinah, orang yang rusak, orang yang mabuk-mabukan, orang yang nggak bener kok masuk surga gara-gara la ilaha illallah? Coba akal saya tuh biar ngerti, kok ada hadis man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in syaraka. Siapa orang yang berkata pasti sekalipun dia nah sekalipun orang yang syarak, orang yang rusak. sinyal jelek Bang Hanafi, sinyal jelek lagi. Apa maknanya? Sinyal jelek lagi. Oke, saya ulang. Jadi ketika ada kalimat man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in syaraka. Pertanyaan para apologet ini luar biasa, bagus. Oh ya. Kok ada orang berzina, ada orang yang syarak, yang rusak, kok masih masuk surga walaupun kalimatnya lah dengan kalimat la ilaha illallah. Teman-teman, saya tanya, logikanya orang yang dia itu punya seorang karyawan Honda. Seorang karyawan Honda, dia statusnya sudah menjadi karyawan di Honda itu. Kira-kira, walaupun dia kadang bolos-bolosan kerja, ya, pertanyaannya dia tetap nggak bakalan dapat gaji. Tetap dia dapat gaji. Karena dia adalah karyawan dari Honda. Yang dimaksud namanya kebenaran absolut, kebenaran objektif. 1 tambah 1 ya 2. Mau nanya orang yang di dalam penjara kek, mau nanya orang yang di luar penjara kek, mau nanya sama kiai, sama ustadz, sama pastor, sama pendeta, bahkan sama orang yang zina sekalipun, orang mabuk sekalipun, 1 tambah 1 tetap 2. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang mengatakan alam antariksa, semua makhluk di muka bumi dan alam antariksa ini ada pencipta. Siapa itu? Allah. Dialah sang pencipta. Maka dia pasti akan masuk surga sekalipun dia pernah melakukan hal-hal yang nggak benar. Ini konteksnya masih takdir ya Pak Haji ya. Ini masih sedikit pertanyaan nih. Contohnya begini Pak Haji. Misalkanlah misalnya LGBT. Nah, mereka menikah nih. Apakah itu termasuk takdir? Apa itu termasuk pilihan? Pertanyaannya gini, jangan nanya sama saya yang nggak pernah jadi LGBT. Tanya sama orang yang perjalanannya pernah merasakan LGBT. Jim, lu gimana Jim? Menurut lu Jim? Selama normal aku. Enggak, ini kan terjadi kan Pak Haji, terjadi gitu loh. Terjadi apakah ini pilihan dia? Apakah ini takdir dia? Kan bertanya nih. Ya ini sih kita nggak ngalamin lah, cuma yang kita lihat kan banyak. Sebenarnya pilihan dia. Pilihan ya. Pilihan sih. Masa takdir.
udah ya itu ya di luar jalur lah itulah ya. Siapa-siapa gitu loh. Itu kembali ke pilihan gitu loh. Ini pemahaman kau Andi nih. Kira-kira gimana? Ada pilihan dan ada takdir Allah juga. Misal Kan gini, gini ya, saya ulang ya. Kan jodoh ya, jodoh. Ya memang pencipta menciptakan manusia itu dijodohkan laki-laki dengan perempuan. Nah, tapi tidak ditunjukkan ini dengan siapa, ini kawin menikah dengan siapa dan menikah dengan siapa. Setelah kita misalnya, oh kita lihat ini cocok nih dengan kita, itu kan jatuh ke pilihan kita gitu. Kita memilih hidup dengan dia. Oh ternyata perjalanan nggak cocok nih, berarti kan udah pilihan. Oh mau bercerai apa gitu loh. bukan gitu juga Pak. Jadi kan kita yang merencanakan kan, tapi Allah juga ya kan yang menentukan kan. Misal kayak saya orang Jakarta, terus saya dapat bini orang Banten, kan saya kagak menduga saya bisa dapat bini orang Banten gitu. Kan itu kan emang udah dari ketetapan Allah. Ya artinya Istilahnya itu gitu. termasuk bukan termasuk ke sana mau milih perempuan ini karena udah cocok. Iya, Ada saya juga pilihan. dahulunya juga banyak pilihan Pak. Cuma kan akhirnya dapat jodohnya orang Banten gitu. Ya jodoh betul juga, jodoh berarti jodoh dengan perempuan itu kan begitu. Takdir, maksudnya takdir bang Edin. Dari Iya. sekian banyak pilihan, abang memilih orang Banten, berarti emang Iya. Akbar ditakdirkan untuk dapat orang Banten dengan Tapi segala kalau cara. untuk lanjut sampai kapanpun kan itu udah ditentukan sama Allah sampai berapa kadarnya gitu. Ya oke lah. Nggak masalah, nggak apa-apa sih. Cuman ini kan hanya mengajukan pertanyaan aja untuk pandangan. Jadi saya kira Bang Slebo Oke, ini suara mempertanyakan. saya masih ini enggak teman-teman? Masih stay enggak suara saya teman-teman? Musik kurang Ini bagus, kurang jelas, gini, jelas, teman-teman. jelas sudah jelas. Masih sedikit. Ini ada kalimat-kalimat qada dan qadar, ada kelompok Asy'ariyah ini dan juga Maturidi. Jadi kelompok ulama ini berbeda pandangan perihal pengertiannya saja. Contoh, ulama tauhid atau mutakallimin berbeda pendapat perihal makna qada dan qadar. Jadi kalau qada menurut ulama Asy'ariyah adalah kehendaknya Allah atas sesuatu pada azali atau sebuah realitas pada saat waktu di luar azali kelak. Sementara qadar menurut mereka adalah penciptaan realisasi Allah atas segala sesuatu pada qadar tertentu sesuai kehendaknya Allah pada azali. Jadi Syekh Imam An-Nawawi Muhammad Nawawi Banten memberikan contoh konkret qada dan qadar itu menurut kelompok Asy'ariyah. Nah, qada adalah putusan Allah pada azali bahwa kelak dia akan menjadi apa. Sementara qadar adalah realisasi Allah atas qada terhadap diri kita sesuai kehendaknya Allah. Nah, makanya di situ fa iradatullahi, di mana kehendak Allah yang berkaitan pada azali, misalnya kelak menjadi orang alim atau berpengetahuan, itu adalah qada. Ketentuan. Sementara penciptaan ilmu di dalam dirimu setelah wujudmu hadir di dunia sesuai dengan kehendaknya pada azali itu namanya qadar. Nah, kalau dalam bagi kelompok Maturidiyah, qada itu dipahami sebagai penciptaan Allah atas sesuatu disertai penyempurnaan sesuai ilmunya. Dengan kata lain, qada itu adalah batasan yang Allah buat pada azali atas setiap makhluk dengan batasan yang ada pada semua makhluk itu, seperti baik, buruk, memberi manfaat, menyebabkan mudarat dan terusnya. Maka di sini adalah ilmu Allah azali, sifat-sifat. Ada lagi ulama azalinya Allah dengan materi yang diketahui oleh Allah. Sementara qadar adalah penciptaan Allah atas sesuatu sesuai dengan ilmunya Allah. Jadi ilmu Allah pada azali, umpama si A kelak akan menjadi ulama atau ilmuwan, itu qada, ketentuan. Sedangkan penciptaan ilmunya pada diri A itu setelah ia diciptakan adalah. Tapi ini loh teman, pandangan ulama Asy'ariyah cukup masyhur. Atas setiap pandangan itu yang jelas qada itu qadim, yang sudah tanpa awal, dulu yang sudah ditentukan. Sementara qadar itu hadas, baru.
Pandangan ini berbeda dengan pandangan ulama Maturidiyah. Ada ulama berkata bahwa qada dan qadar adalah pengertian dari kehendaknya Allah. Nah, nanti teman-teman dari keterangan yang kita tadi psikologi api itu panas, ada dingin, adem, ada perceraian, ada yang langgeng. Itu pilihnya nih dengan kadar ilmu kita masing-masing, kan? Ya, mau itu. Yang perlu diperhatikan bahwa qada itu merupakan sesuatu yang gaib. Qada gaib yang tahu hanya Allah. Oleh karena itu dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan kita qada dan qadar itu tidak boleh menjadi kita untuk tingkat yang paling. Tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah justru kita untuk melakukan ikhtiar dan upaya manusia terutama gunakan semaksimal potensi yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai manusia sambil bersandar pada inayah pertolongannya Allah. Begitu. Karena dulu di zamannya Umar bin Khattab udah ada Jabariyah, Qadariyah, itu udah ada. Jadi bukan adanya pahaman kita Qadariyah, Jabariyah, dulu di zamannya Umar bin Khattab udah ada. Ya. Udah ngapain kalau udah Allah tentuin masuk neraka, ngapain lu mau sholat tunggang-tungging, tetap lu bakalan masuk neraka kok. Itu pemahaman yang keliru itu di zaman dulu begitu, udah ada. Atau sebaliknya, Qadariyah Jabariyah itu sebaliknya. Nggak ada itu takdir itu. Takdir itu nggak ada, tergantung kita gitu loh. Nah, ini dua hal ini dikonter lah. Ya, dikonter oleh kita semuanya tentang pendapat daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah bahwa ya kita perhatikan qada itu merupakan sesuatu yang gaib. Isi kita Sunnah wal Jamaah, keyakinan kita atas qada dan qadar tidak boleh di alasan kita untuk bersikap pasif. Makanya disuruh apa? Melakukan ikhtiar, upaya, pengetahuan, panca indera yang kita miliki, berusaha terus semaksimal mungkin. Ya, masalah nanti contoh, Bang Jimmy, Hanafi, lu Kristen, lu Muslim, ntar lu dua-duanya masuk surga. Atau sebaliknya, dua-duanya lu masuk neraka, Muslim masuk neraka. Why not? Kenapa enggak? Kita bisa beralasan, ya Allah, saya sudah melakukan sesuai dengan pengetahuan saya yang kau berikan pengetahuan. Kalau ini memang kehendakmu, saya bersyukur mendapati ketentuan dari Sang Maha Cinta untuk masuk di sini. Karena itu kehendak dari Sang Maha Cinta. Why not? Kenapa enggak? Lewong di dunia aja Bang Jimmy aja cinta sama Ayang Beb, mau disuruh-suruh jemput anak karena dia cinta, dia senang aja kok walaupun memang disuruh ke sana, suruh ke sini karena sudah cinta. Betul Bang Jimmy? Iya Bang, bener Bang. Kan begitu. Setelah qada dan qadar sampai buat karyawan bunder, itu namanya gaib. Yang bagus kan yang kita pikirkan, apa pengetahuan yang kita miliki. Panca indera yang sedang berfungsi apa? Lakukan sesuai dengan pengetahuan kita. Ini baik, lakukan. Ini nggak baik, tinggalkan. Kita patuh semampu kita. Jangan sampai nanti seperti Qadariyah dan Jabariyah. Udahlah, percuma. Kalaupun toh kamu udah ditentuin neraka, lu mau sholat tunggang-tungging dari lahir lu sholat tetap neraka kok. Ngapain lu pakai ikhtiar? Nggak begitu. Sampai sini paham ya? Teman-teman. Itu. Paham Ustaz, paham. Makanya ada kitab tuh dulu. Ada kitab dulu. Al-Insan Bainal wal Mukhayyar. Mereka itu ada takdir dia bisa rubah, ada takdir yang tidak bisa dia rubah. Kalau mau baca kitabnya tuh ada Al-Insan Bainal Musayyar wal Mukhayyar. Manusia tuh ada takdir yang bisa dia rubah, ada takdir yang dia nggak bisa rubah. Maksudnya gimana? Saya tanya sama teman-teman. Orang tua kita, bapak kita namanya siapa, ibu kita namanya siapa, itu udah nggak bisa kita rubah. Takdir yang udah nggak bisa kita rubah. Bapak kita namanya Tukiem, apa ibu kita Tukiem,
bapaknya tuh Gimin, udah nggak bisa lu. Mau bapak lu jadi ibaratnya apa namanya Charles, udah nggak bisa. Tapi hari ini, detik ini, kita mau bagaimana, kita mau bahagia, kita mau sengsara sesuai kapasitas kemampuan ikhtiar kita. Ya, sampai sini paham ya teman-teman ya. Makanya ada kalimat kalau baca kitabnya nanti silahkan, al-insan bainal musayyar wal mukhayyar. Manusia itu ada takdir yang nggak bisa rubah, takdirnya ada yang dia bisa rubah. Yang nggak bisa dirubah kayak gimana? Gue udah nikah nih sama bini gue, namanya siapa? Oh, istri saya namanya Hasina. Udah nggak bisa dirubah lagi namanya istrinya Hasina itu. Mau jadi namanya Mahdalena, udah nggak bisa. Nah, lu mau bertanya Kematian juga Ustaz. gitu ya. Allah Ta'ala alam bisa. Kayak gitu teman-teman. Kematian Ustaz yang nggak bisa dirubah Ustaz ya. Ya mati itu kan ada. Tapi untuk mati kelindes kontainer, lu mati nyebur jurang, lu mati minum obat, lu gara-gara lu sama bini lu dikasih kopi sianida, kan itu pilihan lu kan. Jadi menurut saya gini, Paham? kalau ini benar nggak Pak Ustadz, gini Pak Ustadz. Kalau namanya kematian itu sunatullah, udah ketetapan Tuhan, itu udah pasti takdir, kita ditakdirkan untuk mati. Tapi kita bisa memilih kapan dan bagaimana cara kita mati. Setuju nggak Pak Ustadz? Yes, kadang lu pinter juga lama-lama di sini. Lu makan tasbih berapa biji lu dibawa tadi pagi lu? Sarapannya tasbih berapa? Belajar Pak Ustadz, belajar. Oh, astaga, mudah meong, ampun deh. Itu teman-teman. Ya tapi kalau emang nggak ada yang masih paham ya saya minta maaf, mungkin karena kurang bagusnya cara penyampaian saya minta maaf, berlindung sama Allah. Kalau saya semampu saya membahas itu sesuai dengan kapasitas ilmu yang sudah saya miliki, sedikit saya sampaikan itu. Intinya qadar itu rahasianya Allah. Suaranya Bang Hanafi putus-putus sih Bang, jadi agak kurang jelas Bang. Pertama itu. Iya, gue lagi ada di kamar ini, gue sambil kerja, tapi pakai belum di luar nih, gue sambil mau jalan keluar lah. Yang keduanya juga, yang keduanya juga kalau kami kurang paham itu karena gini loh Bang, dasarnya pemikiran umat Kristen kita dari kecil udah berbeda sama pemikiran umat Muslim, jadi harus banyak mengerti gitu. Kalau saya kan udah agak dikit-dikit ke sono, agak dikit ke sini gitu, jadi agak sedikit memahami. Tapi kalau diiniin ke Kristen-Kristen yang lain, mungkin agak sulit untuk mencernanya, butuh waktu gitu. Butuh waktu sih sebenarnya. Gitu loh Bang. Bagus sih, bagus. Iya. Bang Hanafi. Makanya kalau lari nanti masalah ini, Bang Jimmy, teman-teman kalau suara saya nge-lag kasih tahu biar saya ulang lagi. Contoh nih, kalau tentang masalah secara logika tentang Tuhan bisa nggak diilmiahkan? Bisa. Gitu loh. Karena kalau umpama nggak bisa dilogikakan, nggak bisa diilmiahkan tentang ketuhanan, sia-sia dong Tuhan ciptakan kita akal. Betul nggak? Iya kan? Maka nanti kaidah-kaidah dalam keilmuan itu sesuatu, contoh, bisa nggak didefinisikan sesuatu yang material? Ya harus bisa, tapi dengan yang material. Tapi yang non-material harus didefinisikan dengan yang non-material juga kan? Nah itu ada kaidah-kaidah tuh. Ya kan? Sesuatu yang material dengan yang material dikaidahkannya. Yang non-material ya harus dengan cara yang non-material. Maka kemarin kita ngebahas tentang wujud. Mana wujudnya Tuhan? Mana wujudnya Allah Hanafi? Kita kasih tahu dulu dia. Apa arti wujud? Wujud itu bahasa Arab. Wujud itu artinya ada. Lalu kita definisikan dengan baik. Apakah sesuatu yang ada di muka bumi ini harus nampak, harus terlihat, harus berbentuk, harus berupa?
Zat yang materi ya harus nampak, harus terlihat. Oke. Lalu yang kalau non materi, apakah berarti itu sesuatu yang ada di muka bumi ini harus nampak, harus terlihat? Kan enggak. Makanya tentang ketuhanan diilmiahkan bisa nggak? Bisa. Maka di Al-Quran kalimatnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam. Diilmui dulu baru la ilaha illallah. Pakai ilmu. Tartil kalimatnya fa'lam dulu baru la ilaha illallah. Gitu loh. Nah, disinilah gunanya belajar. Gitu teman-teman. Nah, lalu nanti dia bertanya, mana wujudnya Allah? Kita satu faham dulu tentang arti wujud itu. Wujud itu artinya ada. Apakah sesuatu yang ada di muka bumi ini harus nampak? Belum tentu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ada nggak? Ada. Angin, itu tak terlihat. Angin, ada atau tidak angin? Ada. Tapi nampak nggak? Nggak nampak. Tapi ada nggak? Ada. Maka kalau Tuhan itu, teman-teman, kalau Tuhan itu harus ada sebelum kata ada itu ada. Dan Tuhan akan tetap ada walau kata tiada sudah tidak ada. Itulah Tuhan. Tuhan itu wujud. Tuhan itu harus ada sebelum kata ada itu ada. Dan Tuhan harus tetap ada walau kata tiada sudah tidak ada. Itu. Jadi tidak bisa. Apakah mungkin Tuhan itu berubah jadi bukan Tuhan? Nggak mungkin. Ya. Kalau memang katanya di Asy-Syu'ara laisa kamitslihi syai'un fil ardi, Tuhan tidak sama dengan makhluk. Kenapa harus Tuhan dikasih nama? Itu perlu dijawab dengan bahasa yang baik. Karena yang dikasih nama itu kan pasti itu adalah makhluk. Kok Tuhan dikasih nama? Saudaraku, andaikan Tuhan itu maha tahu, penglihatan kita terbatas, pendengaran kita terbatas, akal kita terbatas, semua yang kita miliki terbatas. Andaikan Tuhan tidak informasikan di surat At-Taha, innani anallah, tidak menginformasikan namanya, coba bayangin pada saat kita ingin berdoa kepada Sang Pencipta, kita mau ngomongnya kayak kita tuh nggak nyaman tidur, nggak nyaman kita mau istirahat siangnya, istirahat malamnya. Kalau saya kok punya Tuhan kok sama kayak saya. Oh, saya punya Tuhan kok binatang ya. Kok saya punya Tuhan kok benda ya. Saya punya Tuhan kok makhluk ya. Oh, mau ngapain saya bertuhan sama makhluk yang punya yang terbatas. Otak kita mau istirahat nggak bisa istirahat. Mau ngapain andar kepada sesuatu yang terbatas, yang nggak punya kemampuan, yang makan, yang minum, kan begitu. Itulah fungsinya pengetahuan, ilmu. Nah, sesuatu yang ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu ada dan bisa tahu kapan Senin, kapan Selasa, kapan Rabu, kapan Kamis, kapan Jumat, kapan Sabtu, kapan Minggu. Itu bisa kita ketahui dengan cara apa? Diilmui namanya. Begitu. Maka untuk mengetahui Tuhan ya harus diilmui. Bukan cuman diimani saja. Cuman diimani lo mau nyembah sendal jepit, kancing baju, garpu, sendok, piring, tempayan, bakyak lu jadi Tuhan. Itu urusan lu, gak ada urusan gitu sama kita. Yang penting punya iman ya Pak Haji ya. Iya, saya gak ada urusan. Makanya saya bilang kan tadi Bang, waktu Abang Hanafi bilang waktu awal-awal kita muncul itu yang pada ada cowok itu seperti apa, belajar dulu baru diimanin. Saya makanya prinsipnya sama seperti itu loh. Kenapa gitu? Itu yang dimaksud tadi Bang Hanafi. Itu saya yang bilang harus belajar dulu, diilmui dulu, baru beriman.
bukan beriman dulu baru belajar gitu.